Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke. Jika badan kita sehat, ya, maka kita akan lebih semangat untuk belajar ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan belajar kita di tahun yang baru ini dengan semangat baru ya. Kita akan belajar hari ini tentang daur hidup hewan ya. Jadi di dalam proses pertumbuhannya hewan itu mengalami daur hidup ya, mengalami perubahan bentuk tubuh, fungsi tubuh ya, dan lain sebagainya. Nah, di mana ini perlu kita pelajari ya, agar kita dapat mengetahui ya manfaat ataupun kita dapat mencegah daripada bahaya yang ditimbulkan oleh fase-fase pertumbuhan daripada hewan ya. Di sini kita akan mempelajari tentang hewan yang tidak bermetamorfosis ya. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kemudian juga kita akan mempelajari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ketiganya perlu kita pelajari ya, agar kita dapat memahami fase-fase hidup daripada hewan tersebut ya, agar kita dapat memperoleh manfaat ataupun menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh fase-fase pertumbuhan hewan tersebut. Baik, yang pertama ya, ini tentang daur hidup hewan ya, proses pertumbuhan perkembangan ya dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Nah, dalam bagian ini ada yang tanpa metamorfosis, ada yang mengalami metamorfosis. Nah, yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ketiganya akan kita bahas satu persatu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Yang pertama kita akan bahas tentang hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, perhatikan ini ada contoh gambar kucing ya. Kita tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini ya, dimana proses perkembangannya dimulai dari kucing itu melahirkan anak ya, maka anak kucing, kemudian anak kucing tersebut tumbuh menjadi kucing muda dan tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, antara kucing masih berupa anak kucing, kemudian kucing muda dan sampai menjadi kucing dewasa, nah, kelihatan hanya mengalami perubahan ukuran saja ya. Nah, bentuknya sama ya, tidak ada perubahan bentuk tubuh, hanya ada perubahan ukuran tubuh saja. Kemudian untuk lebih menegaskan lagi, ini ada contoh hewan yang kedua yaitu ayam. Nah, ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, dari telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian berkembang menjadi ayam muda dan terus berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, dari sini juga hanya sedikit mengalami perubahan. Nah, kalau bentuknya sama ya, dari anak ayam kakinya dua, ada sayap, ada paruh dan seterusnya. Nah, ukurannya berkembang makin besar. Nah, di sini anak ayam juga sudah punya bulu. Nah, bulunya nanti makin kelihatan
warnanya kalau sudah semakin besar. Ini juga menunjukkan hewan ini hanya sedikit mengalami perubahan pada bulunya saja, tetapi bagian tubuhnya antara hewan yang masih muda sampai dewasa sama. Nah, dari dua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa hewan yang tidak bermetamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh, ya. Karena bentuk tubuhnya dari hewan muda sampai dewasa sama, nah, strukturnya juga sama, hanya berubah ukurannya saja. Ya, jadi hewan yang tidak bermetamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh atau bagian tubuh selama pertumbuhan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Nah, singkatnya, hewan yang tidak bermetamorfosis itu bentuk dari hewan muda sampai dewasa sama, hanya mengalami perubahan ukuran saja. Oke, semoga ini bisa dipahami. Ya, kita lanjut. Sekarang adalah hewan yang bermetamorfosis. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu ya, apa itu metamorfosis. Ya. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan tertentu selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Jadi hewan yang bermetamorfosis itu akan mengalami perubahan bentuk tubuh, ya, dari hewan muda menuju hewan dewasa, ya, akan mengalami beberapa perubahan bentuk tubuh. Nah, maka yang seperti itu dikatakan hewan bermetamorfosis. Ada perubahan bentuk tubuh atau struktur tubuh selama proses pertumbuhan dan perkembangannya menuju hewan dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis, ada kupu-kupu dan lalat, ada nyamuk. Nah, kita tahu kupu-kupu mengalami fase perubahan tubuh yang drastis, ya, yang sangat mencolok dari mulai telur sampai menjadi kupu-kupu. Nah, demikian juga lalat, nyamuk mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat jelas terlihat. Nah, ini menunjukkan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan berikan contoh daur hidup dari beberapa hewan yang mengalami metamorfosis. Ya, yang pertama ini metamorfosis sempurna. Ya, kita tahu hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak fase telur menetas menjadi larva hingga dewasa. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang sangat berbeda, ya, dari satu fase ke fase yang lain, ya, mulai dari telur menetas menjadi larva sampai menjadi hewan dewasa itu ada perubahan yang sangat signifikan, ya. Kemudian perbedaannya tersebut sangat mencolok antara hewan muda dan hewan dewasa, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak ada kesamaan, ya, antara hewan muda dengan hewan dewasa. Nah, kemudian untuk metamorfosis sempurna ini punya ciri khusus, ya, yaitu terdapat fase atau tahap pupa atau kepompong pada serangga, ya, ataupun fase berudu atau kecebong pada katak. Nah, ini adalah satu ciri khusus, ciri pokok hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jika ada fase kepompong ataupun berudu, berarti itu mengalami metamorfosis sempurna. Untuk lebih jelasnya kita berikan beberapa
gambaran daur hidup daripada hewan yang mengalami metamorfosis sebagai berikut ya. Sebelumnya kita perlu tahu hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna. Di antaranya adalah katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, semut, lebah, ngengat, dan kumbang. Ini kalau kita mau hafalkan ada triknya, yaitu dengan mengambil beberapa suku kata: kaku, nyala, seleb, ngekum ya. Kaku, nyala, seleb, ngekum. Kanya katak, kunya kupu-kupu, nyamuk, lalat, sesemut, lebah, ngengat, ngenya ngengat, kumnya kumbang. Jadi selain itu bisa dipastikan adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini untuk memudahkan kita membedakan yang mana metamorfosis sempurna, yang mana metamorfosis tidak sempurna. Oke, selanjutnya ini masih metamorfosis sempurna. Ini contoh metamorfosis sempurna adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik itu ternyata tidak serta-merta dari menetas sudah menjadi kupu-kupu ya, akan tetapi mengalami fase yang sangat kompleks sehingga terbentuk kupu-kupu yang cantik itu ya. Dari awal fase kupu-kupu adalah bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa ya, biasanya diletakkan di daun-daun yang tersembunyi. Kemudian telur tersebut akan menetas. Terbentuklah larva. Dan larva daripada kupu-kupu itu adalah ulat. Ini ulat, ternyata ulat itu adalah awal fase daripada kupu-kupu. Ini sangat jauh berbeda dengan bentuk kupu-kupu yang sudah dewasa. Ternyata larvanya adalah berupa ulat, di mana ulat itu mencari makannya berupa daun sebanyak-banyaknya. Dan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Di fase ini ulat merugikan bagi kita karena bisa menghabiskan dedaunan, bisa membunuh suatu pohon misalnya. Kemudian ulat akan berkembang membentuk kepompong atau pupa. Di mana kepompong itu ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan melekatkannya di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu. Di fase terakhir setelah pupa, kupu-kupu tersebut akan keluar dari kepompongnya. Setelah keluar dari kepompong, terbentuklah hewan dewasa berupa kupu-kupu, yang mana kupu-kupu ini memakan nektar sekaligus membantu penyerbukan bunga. Sekaligus di dalam fase ini kupu-kupu menjadi hewan yang sangat menguntungkan karena membantu penyerbukan suatu tanaman. Jadi dengan mempelajari ini, fase kupu-kupu ini kita tahu di mana fasenya dia menjadi hewan yang membahayakan atau yang merugikan, di mana di suatu fase dia menjadi hewan yang sangat cantik dan menguntungkan. Ini perlunya kita mempelajari suatu daur hidup hewan. Lanjutnya masih yang metamorfosis sempurna, ini ada hewan katak. Katak ini adalah hewan yang hidup di dua alam atau amfibi.
punya ciri khusus metamorfosis sempurnanya, yaitu dalam fase berudu. Nah, katak fase hidupnya diawali dari telur. Nah, telurnya berada di dalam air, kemudian telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, kecebong ini hidup di dalam air, bernafas dengan insang. Ya, kemudian tumbuh menjadi berudu berkaki, kemudian katak berekor. Katak berekor tumbuh menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, ini dalam fasenya mengalami fase berudu. Nah, yang unik ya, hidupnya di air, bernafas dengan insang. Kemudian ternyata katak dewasa itu bernafasnya dengan paru-paru dan kulitnya, dan bisa hidup di darat. Nah, ini adalah metamorfosis yang unik daripada katak. Nah, di mana ini termasuk metamorfosis yang sempurna. Nah, kemudian ada metamorfosis pada nyamuk, kemudian metamorfosis pada lalat. Keduanya ya sama-sama termasuk mengalami metamorfosis sempurna, karena baik nyamuk maupun lalat mengalami fase pupa atau kepompong. Ya, lebih jelasnya perhatikan gambar ya. Nyamuk dewasa bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva dari nyamuk. Itu adalah jentik-jentik. Nah, dan itu hidupnya di air. Kemudian dari larva berkembang menjadi pupa. Nah, kemudian keluar atau pupanya pecah, keluarlah nyamuk yang sudah dewasa. Nah, dari sini kita tahu nyamuk itu ya, merugikan bagi kita, maka kita bisa mulai memberantasnya dari sejak fase larvanya atau jentik-jentiknya. Nah, jika kita mengetahui jentik-jentik, segera kita musnahkan, atau kita bisa menanggulanginya dengan mengurangi atau menghilangkan genangan-genangan air yang mana itu dapat sebagai tempat tumbuhnya jentik. Nah, kemudian metamorfosis pada lalat. Nah, lalat bertelur kemudian menetas menjadi larva. Larva dari lalat itu adalah berupa belatung. Kemudian larva tumbuh menjadi pupa. Setelah pupa atau kepompong, keluarlah lalat dewasa. Nah, ini lalat juga hewan yang bisa membahayakan kita, maka dengan mengetahui fase metamorfosisnya, kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut agar tidak mendapatkan bahaya dari hewan-hewan tersebut. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang tidak terlalu mencolok pada hewan muda dan hewan dewasanya. Nah, jadi metamorfosis tidak sempurna ada perubahan sedikit ya pada bentuk dan fungsi bagian tubuh, akan tetapi itu tidak terlalu mencolok pada hewan muda dan hewan dewasanya. Ya, perbedaannya hanya sedikit. Kemudian ada penambahan struktur tubuh pada hewan muda atau nimfa. Jadi antara hewan muda dan hewan dewasa ada sedikit perbedaan struktur tubuh, yang mana itu akan perlahan-lahan muncul struktur tubuh yang baru pada proses perkembangan menjadi hewan dewasa. Nah,
pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong. Jadi yang membedakan ini tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, capung, jangkrik, dan lain-lain. Selain tadi kaku, nyala, seleb, ngekum, nah, itu yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, belalang, kecoa, capung, jangkrik ini tidak mengalami metamorfosis sempurna alias mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimana fase hidup atau tahapan hidup atau daur hidup dari metamorfosis tidak sempurna? Nah, contoh adalah belalang. Oke, belalang berkembang biak dengan bertelur. Dari telur, fase telur menetas menjadi nimfa. Nimfa itu hewan muda. Kalau belalang berarti ini belalang muda. Nah, nimfanya dimulai dari nimfa yang tidak bersayap, kemudian berkembang menjadi nimfa bersayap, akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa yang sudah sempurna. Jadi antara belalang muda dan belalang dewasa ini perbedaannya tidak terlalu jauh. Hanya belalang muda itu belum memiliki sayap, sedangkan belalang sempurna sudah memiliki sayap. Jadi sayapnya akan tumbuh seiring perkembangannya menuju menjadi belalang dewasa. Jadi ini metamorfosis yang tidak sempurna. Ini hanya ada struktur tubuh yang berbeda sedikit antara hewan muda dan hewan dewasanya. Tapi bentuknya hampir sama. Kemudian contoh yang kedua, ya, ini adalah metamorfosis pada kecoa. Kecoa diawali dengan telur. Nah, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau hewan muda atau kecoa muda yang tidak bersayap, kemudian tumbuh berkembang menjadi nimfa yang bersayap, akhirnya tumbuh menjadi kecoa dewasa yang mempunyai sayap yang sempurna. Nah, ini hampir sama dengan belalang tadi, ya. Kecoa juga antara kecoa muda dan kecoa dewasa bentuk tubuhnya hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu pada bagian sayap. Nah, kecoa yang masih muda belum memiliki sayap, kemudian perlahan-lahan tumbuh memiliki sayap dan berkembang menjadi kecoa dewasa. Ini adalah beberapa contoh metamorfosis, ya, yang mana kita menjadi tahu perbedaan antara metamorfosis sempurna kemudian metamorfosis tidak sempurna, dan dari kita mengetahui fase-fase hidup daripada hewan-hewan tersebut, kita bisa mengambil manfaat ataupun kita bisa menghindari atau mencegah bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh fase-fase hidup hewan tersebut. Oke, demikian pembelajaran hari ini, ya, semoga kita dapat mengambil manfaatnya agar kita dapat lebih bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan kita dan bisa mencegah bahaya yang timbul dari lingkungan kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.